Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Biologi Molekuler 1 akan mempresentasikan mengenai fungsi asam nukleat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Hana Herda Yunita. Nama saya Antoinette Benevita. Nama saya Friska Natali. Nama saya Mutia Hanun. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai outline yang akan kami bawakan. Yaitu ada dua. Pertama ada fungsi DNA terbagi menjadi 3 poin. Yang kedua ada fungsi RNA yang terbagi menjadi dari A sampai I. Kemudian yang pertama adalah fungsi DNA yang akan dibawakan oleh teman saya Antoinette Benevita. Perkenalkan kembali, nama saya Antoinette Benevita. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi DNA. Fungsi DNA menurut bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu ada DNA A, B, Z, dan C. Untuk DNA A merupakan DNA yang berbentuk helix yang berpilih ke kanan. Terdapat sekitar 11 pasang basa nitrogen perlekukan. Tipe DNA ini adalah tipe DNA yang berubah dari tipe DNA B. Berikut merupakan struktur dari DNA A. Lalu DNA A berfungsi aktif di dalam sel secara biologis. Digunakan dalam kristalografi karena membentuk struktur mengkristal dalam percobaan pada laboratorium. Selanjutnya, DNA B memiliki bentuk helix yang berpilih ke kanan, di mana pilinannya berlekuk setiap 3,4 nanometer dan jarak antara basa nitrogen adalah 0,34 nanometer, sehingga terdapat sekitar 10 basa nitrogen per lekukannya. Tipe DNA ini adalah tipe DNA normal. Berikut merupakan gambar dari DNA B. DNA B dapat diaplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA, yang merupakan molekul yang digunakan untuk sintesis protein. DNA B dapat terdenaturasi di mana ikatan hidrogen akan dihilangkan, yang merupakan langkah pertama dalam replikasi DNA pada sel. Selanjutnya, DNA Z memiliki bentuk helix yang berpilih ke kiri, di mana pilinannya berlekuk setiap 4,6 nanometer dan berbentuk zigzag, sehingga terdapat sekitar 12 pasang basa nitrogen per lekukan. Tipe DNA ini adalah tipe DNA yang berubah dari tipe DNA B. Berikut adalah gambar struktur DNA Z. DNA Z merupakan salah satu bentuk DNA yang aktif secara biologis yang ditemukan pada sel in vivo. DNA Z juga diperkirakan memiliki peran dalam regulasi ekspresi gen. Selanjutnya untuk DNA C akan dijelaskan oleh Hana. Perkenalkan kembali, nama saya Hana akan mempresentasikan mengenai DNA C. DNA C atau komplementari DNA merupakan suatu DNA untai tunggal sintetik yang disalin dari untai mRNA dengan menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction. DNA C ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menggambarkan pustaka informasi genetik berupa untai komplementer yang dituangkan dalam laboratorium untuk menciptakan gen. Selain itu, DNA C dapat digunakan untuk mengkaji ekspresi genetik, transkriptomika, atau ilmu yang mengkaji produk transkripsi, yaitu mRNA. Selain itu, DNA C dapat digunakan untuk rekayasa genetik. Yang pertama, untuk membuat modifikasi dari informasi genetik, seperti contohnya adalah proses cloning dan sebagainya. Kemudian untuk pengujian obat-obatan dan penelitian penyakit. Berikut ini merupakan contoh struktur dari DNA C, di mana DNA C digunakan untuk cloning. Pertama dari mRNA, yang kemudian di reverse transcription, dan terjadi degradation of mRNA. Kemudian akan terjadi proses dengan bantuan NOH menjadi DNA polimerase. Kemudian diubah lagi menjadi double-stranded cDNA. Selanjutnya, mengenai autokatalis dan heterokatalis akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai autokatalis dan heterokatalis, yaitu fungsi umum DNA. Yang pertama, DNA sebagai autokatalis berkaitan dengan peran molekul DNA sebagai cetakan untuk replikasi dirinya sendiri. Replikasi DNA akan menghasilkan DNA baru dari rantai DNA yang telah ada. Proses replikasi ini memerlukan deoksiribonukleosida fosfat dan beberapa enzim.
DNA sebagai heterokatalis berkaitan dengan peran molekul untuk DNA mengontrol perkembangan tubuh, membawa informasi genetik ke seluruh tubuh, dan mensintesis molekul lain berbentuk RNA. Lalu, fungsi DNA secara umum juga, yaitu DNA pada plasmid, nukleus, mitokondria, dan kloroplas. DNA plasmid memiliki bentuk lingkaran kecil yang dapat bereplikasi sendiri yang terdapat pada kromosom bakteri dan eukariotik uniseluler. Fungsi plasmid adalah memelihara sejumlah ciri yang stabil dari generasi ke generasi dan sebagai vektor atau pemindah. DNA nukleus memiliki fungsi sebagai pembawa kode untuk protein melalui proses transkripsi dan translasi. Lalu DNA mitokondria memiliki fungsi untuk mengkode enzim dan beberapa protein yang diperlukan untuk aktivitas mitokondria, yaitu respirasi sel. DNA kloroplas memiliki fungsi untuk mengkode enzim dan beberapa protein yang diperlukan untuk reaksi terang dan proses anabolisme. Selanjutnya, untuk fungsi RNA akan dijelaskan oleh teman saya Mutia Hanun. Kenalkan, saya Mutia Hanun akan menjelaskan mengenai fungsi RNA. Jadi jenis RNA yang pertama adalah messenger RNA atau mRNA. mRNA ini terdapat pada baik prokaryotik maupun eukaryotik. Pada prokaryotik, mRNA ini mengandung informasi yang identik dengan DNA yang mengalami transkripsi, di mana memiliki awalan gugus 5-trifosfat dan akhiran gugus 3 hidroksil. Kemudian pada eukaryotik, molekul RNA lebih terkembangkan di mana gugus 5-trifosfatnya itu akan teresterifikasi membentuk struktur bernama cap dan gugus 3 hidroksilnya itu mengandung adenosin poli A yang tidak terkandung dalam DNA, tetapi ditambahkan secara enzimatik setelah transkripsi. Kemudian mRNA ini berperan sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida, di mana mRNA ini akan membawa kode genetik dari inti sel DNA ke sitoplasma atau ribosom, di mana ribosom ini merupakan tempat informasi tersebut akan diubah menjadi protein atau sintesis protein. Informasi genetik yang dibawa oleh mRNA ini itu berupa susunan 3 basa sebagai kode yang akan mengkode asam amino spesifik. 3 basa ini itu komposisinya itu hampir sama dengan DNA. Yang membedakan adalah basa nitrogen purinnya, di mana pada DNA itu basa purinnya itu terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan pada mRNA itu terdiri dari sitosin dan urasil. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu ribosomal RNA atau rRNA. Pada jenis ini terdapat pada eukaryotik maupun prokaryotik juga. Pada prokaryotik, misalnya bakteri E. coli, 7 molekul gen rRNA ini dapat mensintesis sekitar 15.000 ribosom tiap sel, di mana angkanya itu akan lebih tinggi pada eukaryotik. Sedangkan pada eukaryotik, gen rRNA ini keluar dari filamen kromosom utama dan bergabung dengan protein-protein, kemudian membentuk organel bernama nukleolus yang merupakan tempat gen rRNA ini menjalankan proses transkripsi sehingga terbentuk ribosom. Nah, molekul rRNA ini adalah komponen struktural dari ribosom, di mana rRNA ini membentuk struktur sekunder yang luas dan memiliki peran penting dalam mengenali bagian-bagian dari mRNA dan tRNA. Nah, peran RNA ini pada proses sintesis protein itu sebagai mesin perakit polipeptida, di mana dia itu hanya bergerak ke satu arah sepanjang RNA duta atau messenger RNA. rRNA juga berfungsi sebagai katalis, namun dia itu tidak membawa informasi atau pesan genetik sebagaimana mRNA. Selain itu, rRNA juga berperan dalam memvalidkan kode triplet basa nitrogen yang akan ditranslasi oleh ribosom. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah transfer RNA atau tRNA. Nah, jenis RNA ini adalah jenis RNA dengan ukuran terpendek, di mana tRNA ini berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA menjadi kodogen, di mana tRNA ini akan mengikat asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA
dan akan membawanya ke ribosom. Nah, suatu amino itu akan melekat pada ujung 3 tRNA. Pelekatan ini itu merupakan cara berfungsinya tRNA, di mana tRNA ini akan membawa asam amino spesifik yang nantinya akan berguna dalam sintesis protein. Nah, kunci untuk mentranslasi pesan genetik menjadi urutan asam amino spesifik ini adalah setiap molekul dari tRNA ini akan menghubungkan kodon dari RNA duta tertentu dengan asam amino. Selanjutnya, mengenai jenis yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk regulatori RNA akan dijelaskan oleh saya, Friska Natali. Regulatori RNA itu merupakan RNA yang tidak memiliki coding di dalamnya, atau bisa juga disebut sebagai non-coding RNA. Regulatori RNA ini memiliki jenis umum yang biasanya sering ditemukan pada beberapa benda-benda lain, yaitu miRNA atau mikroRNA dan siRNA atau small interfering RNA. Yang kedua, miRNA. miRNA merupakan small regulatory RNA dengan 22 sampai 26 nukleotida. miRNA ini pertama kali ditemukan pada Nematode C. elegans yang merupakan salah satu spesies cacing. Setelah itu, miRNA banyak ditemukan pada spesies lain seperti tikus, lalat, dan manusia. miRNA memiliki fungsi untuk menghambat ekspresi gen dengan menghambat proses translasi. Sebagian besar dari miRNA yang diteliti melakukan berbagai hal tersebut dengan membuat ikatan basa tidak sempurna dengan mRNA. Sehingga karena miRNA berikatan dengan mRNA, akan menghalangi atau menghambat terjadinya proses translasi. Setelah itu, penelitian lain menyatakan bahwa miRNA juga memiliki peran penting dalam penyakit kanker dan berbagai penyakit lainnya. Contohnya senyawa MIR155 yang banyak ditemukan pada sel B, senyawa turunan dari Burkitt's lymphoma, yang urutannya berhubungan dengan translokasi kromosom atau pertukaran DNA dalam suatu kromosom. Contoh lainnya yaitu pada Nematode C. elegans, miRNA akan mengikat bagian mRNA yang belum mengalami translasi dengan ujung 3 aksen, sehingga akan mencegah terbentuknya protein fungsional pada fase tertentu pertumbuhan suatu larva. Contohnya dapat dilihat di gambar berikut. Ini merupakan struktur dari miRNA yang berada pada cacing Nematode C. elegans, itu berada pada bagian atas, sedangkan yang umumnya terdapat dalam manusia itu berada pada bagian bawah. Untuk yang tadi, dijelaskan bahwa miRNA akan mengikat suatu mRNA dengan ujung 3 aksen. Seperti yang dilihat, setiap mRNA atau suatu RNA akan memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen, seperti pada gambar. Selanjutnya, tentang siRNA. siRNA merupakan suatu molekul small regulatory RNA dengan 21 sampai 25 nukleotida. siRNA ini merupakan senyawa turunan dari RNA yang juga menghasilkan senyawa turunan miRNA dengan memanfaatkan suatu enzim yang sama, yang berarti prekursor dan enzim dalam proses penurunan suatu siRNA dan miRNA itu merupakan zat dan senyawa enzim yang sama. Yang membedakan siRNA dengan mRNA adalah mekanisme penghambatan ekspresi gen yang mereka lakukan. siRNA memiliki fungsi menghambat ekspresi gen dengan memanfaatkan satu untaian dari rantai siRNA ganda yang dapat masuk ke dalam suatu kompleks bernama RISC. Kompleks ini akan menghambat proses translasi dari molekul mRNA yang memiliki urutan yang sesuai dengan untaian siRNA yang tadi masuk dalam suatu kompleks RISC. siRNA pertama kali ditemukan dalam suatu aktivitas RNA interference atau RNAi, di mana siRNA dapat berevolusi menjadi mekanisme pertahanan melawan suatu virus yang memiliki RNA rantai ganda. Contoh gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Di gambar bagian A itu merupakan suatu struktur siRNA, sedangkan gambar bagian B merupakan proses di mana siRNA akan masuk ke suatu kompleks bernama RISC, kemudian akan mengikat suatu mRNA sehingga mencegah terjadinya
translasi. Kemudian yang ke-8 itu adalah ribosomes. Ribosomes ini merupakan suatu RNA yang memiliki aktivitas enzimatik. Ditemukan pertama kali oleh Thomas Sachs dan Sidney Altman. Menurut Thomas, pada ribosomes bagian yang tidak berkodenya atau intron pada suatu subunit rRNA dari protozoa yang harusnya dipotong dalam suatu splicing proses agar rRNA dapat berfungsi, dapat membantu pengikatan diri dengan suatu molekul RNA yang lebih panjang dan menyatukan kedua ujungnya pada suatu reaksi autokatalitik. Menurut Sidney, suatu komponen RNA dari kompleks protein RNA bernama ribonuklease P dapat menggunakan proses cleave untuk suatu prekursor tRNA membentuk suatu tRNA yang mature atau yang siap digunakan. Pada saat ini, RNA buatan telah dibuat untuk mengetahui beragam reaksi katalitik yang dapat menggunakan RNA, di mana salah satunya disebut juga sebagai RNA world, yang merupakan suatu fase dalam evolusi di mana hanya terkatalis oleh RNA dan menyimpan suatu informasi genetika. Dapat dilihat pada gambar yang di atas, bagian intron yang seharusnya dipotong dari suatu RNA yang dapat menyatukan ujung kedua molekul RNA yang lebih panjang dalam suatu reaksi autokatalis. Sedangkan pada bagian bawah sebelah kanan dapat dilihat gambar suatu struktur ribosomes yang aktif yang memiliki suatu substrat cleavage site dan ribosomes. Yang ke-9 merupakan antisense RNA. Antisense RNA adalah senyawa turunan hasil modifikasi sintesis dari RNA atau DNA dengan suatu potensi pengobatan. Pada alam, antisense RNA mengandung urutan purin dan pirimidin yang berlawanan dengan urutan mRNA atau disebut juga sebagai sense RNA. Antisense juga memiliki rantai tunggal, tetapi tidak dapat diubah menjadi suatu protein. Antisense hanya dapat mengganggu aktivitas normal pada metabolisme RNA, sebab dapat berikatan membentuk suatu struktur ganda dengan mRNA sehingga akan menonaktifkan mRNA, sehingga proses translasi RNA tidak akan terjadi. Struktur antisense RNA dapat dilihat pada gambar berikut, di mana antisense RNA ini memiliki ujung 3 aksen yang akan mengkomplement sense strand-nya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Hana. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai viral genomes. Perkenalkan kembali, nama saya Hana. Nah, viral genomes merupakan fungsi RNA secara genetik, yaitu sebagai DNA bagi makhluk hidup yang tidak memiliki DNA. Itu sebagai membawa informasi genetik dan mengatur aktivitas sel. Sejumlah virus menggunakan RNA sebagai material genetik yang umumnya banyak ditemukan pada virus eukariotik dan beberapa virus prokariotik. Contohnya bisa kita lihat pada virus TMV atau tobacco multivirus yang menyerang tumbuhan dan juga HIV human immunodeficiency virus yang menyerang pada manusia. Kedua jenis virus ini merupakan virus yang hanya memiliki RNA dan tidak memiliki DNA, sehingga RNA-nya berfungsi sebagai DNA, yaitu pembawa informasi genetik, dan juga mengatur aktivitas sel. Nah, terdapat virus yang seluruh material genetiknya dikodekan pada molekul RNA tunggal, dan mengandung beberapa molekul RNA, yaitu virus dengan RNA tersegmentasi. Beberapa virus memiliki enzim khusus bernama reverse transkriptase yang membantu replikasi virus melalui senyawa perantara DNA, yang dalam beberapa kasus, senyawa perantara tersebut akan terikat dengan kromosom inang selama masa inkubasi. Kemudian, virus akan keluar dalam fase dorman dan menginfeksi inangnya. Selanjutnya, yang ke-11 merupakan fungsi snRNA, iRNA, dan hnRNA. Yang pertama snRNA, atau biasa disebut sebagai small nuclear RNA. snRNA ini umumnya ditemukan pada nukleus dan terikat pada protein dalam suatu kompleks bernama snRNP.
SPS atau Small Nuclear Ribonucleoproteins. snRNA ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk melakukan proses splicing pre-mRNA atau hnRNA untuk menentukan urutan mana yang akan diterjemahkan menjadi protein di dalam nukleus. Proses splicing ini terjadi ketika RNA kehilangan intronnya. Kemudian snRNA juga berfungsi untuk mengatur telomer, membantu dalam regulasi, membentuk snRNP, dan membantu dalam menyambung RNA. Selanjutnya IRNA. IRNA merupakan RNA interference. Nah, RNA interference ini merupakan mekanisme alamiah yang terjadi di dalam sel untuk menghambat ekspresi gen dengan mengontrol ekspresi gen yang melibatkan siRNA dan miRNA. Selanjutnya adalah hnRNA atau heterogeneous nuclear RNA. hnRNA ini merupakan hasil langsung dari transkripsi DNA atau dikenal sebagai pre-mRNA. hnRNA merupakan molekul RNA inti yang mempunyai ukuran yang sangat heterogen dan kompak. Nah, molekul hnRNA akan diproses untuk menghasilkan mRNA. hnRNA ini dapat ditemukan pada sel eukariot seperti pada mamalia termasuk manusia. Berikut ini merupakan gambar dari hnRNA yang kemudian akan diproses untuk menghasilkan mRNA, di mana yang bagian atas merupakan struktur dari pre-mRNA-nya, sedangkan bagian bawahnya merupakan struktur dari mRNA. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi dari mRNA, yaitu yang ke-12, riboswitch. Riboswitch atau RNA switch merupakan elemen RNA regulatori yang memiliki efek pada regulasi gen pada eukariotik dan prokariotik. Riboswitch ini merupakan sensor RNA yang dapat mendeteksi dan merespons lingkungan atau stimuli metabolis dan memberikan efek pada ekspresi gen sesuai stimuli yang diterima. Contohnya adalah RNA termosensor pada gen virulence dalam bakteri patogen Listeria monocytogenes. Nah, ketika bakteri menginvasi inangnya, peningkatan temperatur dalam tubuh inang menyebabkan pelelehan pada struktur sekunder dari mRNA segmen 5' untranslate yang diproduksi oleh gen PRFA bakteri. Hasil dari perubahan struktur sekunder tersebut, yaitu tempat pengikatan ribosom, terbuka, sehingga proses translasi protein akan berjalan. Selain itu, riboswitch dapat merespon peningkatan panas atau dingin secara tiba-tiba atau heat shock dalam berbagai makhluk hidup dan meregulasi sintesis metabolisme seperti pada asam amino dan gula. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.